01 dengan NPM 23540007. Di sini pada praktek mikro yang keempat, Ibu akan membawakan materi mengenai kelas 4 jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Mohon bantuannya teman-teman. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya sudah siap belajar hari ini? Siapa yang hari ini jadwalnya piket? Aisyah, tapi nggak piket, Ibu. Kenapa nggak piket? Nanti kalau pulang sama nikah, Ibu. Terus kalau pagi kelasnya dibiarin kotor? Iya. Sampah-sampah kayak sampah kertas, sampah plastik itu tambahnya dijadiin satu gitu? Iya. Betul, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sampah. Iya, Oke, sebelum memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh Ibu. Oke, di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Sebelum memulai pelajaran kita mau nyanyi dulu, oke? Oke. Udah berdiri? Iya, Bu. Oke. Kok nggak kelihatan? Maju sana sama Ibu. Sini maju sama Ibu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelumnya, ada yang tahu sampah organik apa? Sampah. Bisa diurai. Sampah organik adalah jenis sampah yang bisa terurai. Kalau sampah anorganik, Tidak bisa. yang tidak bisa terurai. Contoh sampah organik itu biasanya dihasilkan dari sampah rumah tangga.
seperti sisa makanan, sisa sayuran, sisa kulit-kulit buah. Kalau anorganik itu dihasilkan dari limbah pabrik atau barang produksi dari pabrik seperti contohnya seperti botol minum, botol styrofoam, serta kemasan-kemasan jajanan yang tiap hari kalian beli. Ya Bu, untuk dari sampah organik dan anorganik ini bisa didaur ulang, entah itu dari organik atau anorganik. Kalau dari organik sendiri biasanya dibuat seperti pupuk. Jadi kalau sisa nasi, sisa buah-buahan, kulit buah, terus sisa-sisa sayuran itu biasanya nanti dijadikan satu biar menjadi kompos. Kalau anorganik biasanya didaur ulang. Kalau botol minum biasanya dibuat kreasi menjadi tempat pensil. Terus kalau styrofoam, ada yang tahu? Styrofoam biasanya bisa dialihfungsikan sebagai lem kalau dikasih bensin. Nah, untuk selanjutnya sini ibu ada media. Nanti siapa yang mau maju menanyakan saya? Ayo, 6 orang nanti dapat kartu satu-satu. Ayo siapa yang mau? Saya. Ada ke depan sampah organik. Mana organik? Siapa? Dibantu guysnya. Ini organik. Mana nih? Ini rusak. Ini terurai. Kenapa? Ini udah terurai. Udah sama kita. Saking rusak deh. Ini Kak Mencong sih. Aku jadi guru marah sih. Iya sih. Di sini tadi teman-temannya sudah maju mengenai sampah, contoh sampah organik dan anorganik. Kita bahas lebih dahulu ya. Ya Ibu. Ini sampah organik tadi Mbak Nika naruh teh, ini sari-sari teh. Betul atau salah? Betul. Dan tadi Mbak Murtin naruh sisaan buah di kolong organik. Betul atau salah? Terus ini ada apa ini? Itu Mbak Mita. Ini Mbak Mita yang mau Mbak Mita. Ini sisa sayur-sayuran bisa ditaruh di organik. Sini ada bungkus jajanan, bungkus bumbu dapur anorganik. Di sini ada kaleng ditaruh di anorganik. Oke, kita berikan tepuk gujat bagi tadi yang mau maju ke depan ya. Yeay! Cilawa DJ gujat, gujat asik, gujat asik. Masih deh. Terus ini ibu ada LKPD. Sini ada 2 kegiatan. Untuk yang kegiatan pertama nanti setiap kelompok maju presentasi ke depan. Dan untuk yang kegiatan kedua nanti kita bahas bareng-bareng sama ibu. Untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 Mbak Laras, Mbak Mita, sama Mas Raffi. Kelompok 2 Mbak Devita. Kenapa Bu? Mbak Devita, Mbak Bunga, sama Mbak Muti. Kelompok 3 Mbak Nika, Mbak Fia, Mbak Ais, sama Mbak Nadine. Kelompok 4 Mbak Malika, Mbak Septi, sama Mbak Aisyah. Dikasih nama ya kelompoknya. Iya. Kasih nama. Kasih nama anggota, nama kelas. Mati Bu. Ini. Coba lihat. Aisyah kan ikut sini Bu. Ya udah sama Nadine. Ibu kasih waktu 1 menit diisi nama-namanya. Ayo Mbak Mita, namanya ditulis. Yeay. Sama Mbak Rara. Sudah Ibu. Udah. Siapa yang mau maju? Saya. Siapa saja yang maju? Jangan maju kelompok 4.
kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Diskusi kami. Di kegiatan pertama tadi ada mengamati gambar, kemudian harus ditulis itu termasuk sampah organik atau sampah anorganik. Untuk yang pertama itu ada kulit pisang. Kulit pisang itu sampah organik. Yang kedua ada botol plastik, itu termasuk sampah Anorganik. Yang ketiga ada daun kering, itu termasuk organik. Untuk kertas bekas itu termasuk Organik. Bisa buah apel juga Organik. Kaleng minuman itu Anorganik. botol kaca itu Anorganik. kotak styrofoam Anorganik. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan 2 untuk mencetak jawaban itu benar atau salah. Yang pertama, sampah organik dapat terurai secara alami. Betul. Benar, mana jawaban siapa yang salah? Benar. Bisa. Bapak kok dijawab dan yang salah? Benar, Ibu. Kita Ibu. Sekarang nomor 2. Bisa salah. Benar. Sampah organik salah karena sampah plastik itu termasuk sampah Anorganik. Yang ketiga ada kulit buah dan daun kering termasuk sampah organik. Betul. Terus kaca dan kaleng itu termasuk sampah organik. Betul. Yang kelima ada sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang baru. Betul. Yang keenam ada membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. Itu betul. Yang ketujuh ada memilah sampah merupakan salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan. Itu betul. Yang kedelapan adalah semua jenis sampah dapat terurai dengan cepat di tanah. Itu salah. Karena sampah anorganik itu sulit untuk diuraikan. Siapa jawabannya? Mbak Septi sama Mbak Aisyah dari kelompok 4. Jadi kesimpulannya sampah organik dan anorganik itu bisa didaur ulang. Tapi tidak semua jenis sampah bisa terurai. Jadi kalau mau buang sampah nggak sembarangan ditaruh di satu wadah, oke? Kita bisa pisahkan dari sampah organik dan anorganik. Sampai sini paham? Untuk pembelajaran kali ini apa yang dapat diambil? Sampah organik bisa terurai. Bisa membedakan sampah Organik. Jadi kalau buang sampah nggak harus di satu tempat, bukan cuman kan ada tugas dari sekolahan yang bersih-bersih Bu, karena kebersihan dan menjaga lingkungan sekitar kita itu termasuk tanggung jawab kita sendiri-sendiri dengan cara memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sampai sini paham? Untuk pembelajaran Ibu pada pagi kali ini Ibu tutup sampai di sini. Kita lanjut ke minggu berikutnya, oke? Oke. Untuk sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Najwa Aurelia Aisyah Putri dengan NPM 2354008. Di sini gua akan mengajar kelas 4 dengan materi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Mohon bantuannya teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Sudah sarapan belum? Sarapan apa Mbak Ais? Sarapan nasi goreng. Burger. Orang kaya ya? Spaghetti sayang. Aduh. Steak wagyu. Wagyu kan teman kita. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ya. Iya, Ibu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Nih. Bagus sekali. Iya.
dan kita tepuk semangat dulu yuk. Yang masih mainan dimasukin dulu. Kita berdiri. Ibu. Ini mencok Mbak Fia. Lebah-lebahnya disimpan dulu. Nggak mau. Ayo berdiri dulu, berdiri. Mau ngapain Ibu? Ayo berdiri. Semangat. Berdiri semuanya. Berdiri. Semangat dong, Mbak Tika. Semangat. Itu belakang yang megang kepala itu pusing sakit apa gimana itu? Pusing. Pusing. Ayo, nyanyi apa? Kita tepuk semangat ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, coba kalian lihat dari jendela, amati halaman sekolah. Apakah kalian melihat tumbuh-tumbuhan? Ada. Ya, kalau kalian ingat halaman rumah kalian ada tumbuh-tumbuhan. Ada. Apa aja? Suka. Ini apa Mbak Ika? Bunga matahari. Siapa yang suka menyiram tanaman di rumah? Saya. Terus siapa yang punya pohon pisang? Saya. Nah, kenapa tumbuhan di rumah kalian itu bisa tetap hidup, segar, dan bisa tumbuh dengan baik? Dirawat. Dirawatnya dengan cara Dengan cinta. Dikasih obat. Dikasih ya dirawat dengan penuh kasih sayang dan Cinta. Kalau nggak cinta dan nggak Cari cinta yang lain. Nanti tanamannya mati, gak dirawat, gak dicintai, dan gak dikasih sayang. Cuma tidur dong. Kalau mati kita layak nggak Bu? Ayo aja. infoin layar. Sama Bu. Yang belakang jelas. Dia nggak kayak punya Tapi yang di bawah nggak kelihatan tulisannya loh. Sini maju, nanti ibu guru ke situ. Nggak kelihatan. Iya. Ya ya Bu. Coba kalian lihat ini tanaman apa? Tomat. Strawberry. Tomat. 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 Strawberry. Terdiri dari apa saja ini? Buah, daun, bunga. Itu lagi. Tomatur. Siapa yang tahu apa fungsinya daun? Fotosintesis. Selain untuk tempat fotosintesis, juga tempat untuk pertukaran gas, yaitu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, selanjutnya bunga. Siapa yang tahu apa itu fungsinya bunga? Ini aku bunga. Ya, apa Mbak? Fungsinya? Marah-marah. Alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk indah dan warna yang memikat. Berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan penghasil biji tumbuhan. Ya, tepuk tangan semua. Terus siapa yang tahu apa itu fungsinya batang? Batang Menopang menopang tumbuhan. tumbuhan. Penyangga utama dari daun, buah, dan bunga. Nah, Terus siapa yang tahu fungsinya akar? Untuk menyerap air. Ya, dan zat hara dari dalam tanah. Kalau fungsinya buah, coba Mbak Ais, apa fungsinya buah? Dimakan nanti. Buah merupakan hasil penyerbukan dari bunga. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan pelindung biji tumbuhan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ais. nah kok mulai. Ya dan
buka buku tulisnya. Kita mencatat dulu ya. Iya, Bu. Akar tadi fungsinya untuk apa? Menyerap Air. Bagiannya di atas tanah atau di dalam tanah? Dalam tanah. Cepet Ibu Nadine. Ibu nggak kelihatan tulisannya. Sini ada yang kosong nih, maju. Gak mau. Coba aja dicatat dulu. Tulisannya loh Bu, kita nggak bisa tulis ya, kita nggak bisa baca Iya. Bu. Kayak semut, cemut gitu. Belakang tadi fungsinya untuk apa? Untuk nggak tahu. Mbak Bunga. Masa sih Mbak Riko? Apa ya Mbak? Pen. Kayak Soalnya kan ini sudah nggak kambuh. kok ya? Itu kan benar nggak kambuh. Kesannya distraken Pak. Gaya berat. Penjelasan. Penjelasan. Terpelosok. Stragen katanya dari situ. Jesit banget. Nah, ini tuh stragen Solo. Iya, jauh dari anak-anak ya. Orang baru sih. Jauh dari kota. Oh, sakit tapi aku oh, seragam. Kan tidak ke Solo juga. Masih lama Oh, Ibu. Rasa jelas sekali. Limo. Kurang limo. Sudah dicatat semua? Di sini gue ada gambar. Coba Iya. lihat di sini perbedaannya apa? Bunga yang dirawat sama bunga mati. Bunga Penyebabnya sehat, bunga apa? mati. Kenapa kok yang ini layu? Mati karena nggak dirawat. Gak kena sinar matahari, Bu. Terus nggak disirami. Iya, nggak dicintai, nggak disayangi. Kenapa kok yang ini hidup? Ya karena di awal aja tuh kan ada kasih sayang, ada temenin. Iya. Nah di sini ibu ada soal, nanti dikerjakan kelompok ya. Oke, Bu. Kena nyuki pasang deh. Tidak dinyalakan lo biasanya. Gosek pergi. Tumo panas. Kedua siapa nih maksudnya? Emak. Oh. Ada yang kesulitan? Mbak Aisyah kesulitan ya, Bu. Ini nggak ada jawabannya. Nomor 1 ini gambar apa? Bunga. Nah, tulis di sini. Iya. Fungsinya tadi buat apa? Nggak tahu. Fungsinya buat
Mbak ya yang kesulitan. Enggak, ini udah tak bantu. Tika kesulitan. Udah selesai? Sudah. Ayo perwakilan kelompok bisa presentasi. Gambar yang pertama ada bunga, fungsinya tempat terjadinya perkembangan. Yang kedua gambar daun sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga batang menopang tumbuhan dan yang berakar menyerap air dari tanah. Ya, beri tepuk tangan semua berikutnya. Sudah paham atau masih ada yang ditanyakan? Sudah paham. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Iya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali. Baik, kalau sudah berhubung ke pulang sudah berbunyi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tampil Dong bos. Anu, mau nganter apa? Kan tadi soalnya aneh-aneh. Aduh baby. Kayak apa nyewa? Biru di laut. Oh, nyewa baik. Tantangannya boleh bisa bu. Ya. Dekor biasanya Layar ini lewi. Ya nyewanya kon bu es. Tumo. Nangis. Kenapa sih? Saya kok kita mandi. Apa sih itu? Kamu berarti ngiting. Kita ambil ke. Situ es. Iya jadi. Saya biru saya bawa pakai kok. Enggak tampil. Enggak apa. Biru muda. Ini anak-anak. Apakah sudah makan? Sudah. Iya. Oh, yang mau masuk siapa ya? Mau masuk semua? Bagus, sehat semua. Baik, sekarang sebelum kita berdoa kita itu tepuk jari dulu. Berdiri semuanya. Berdiri lagi. Iya ibu. Ibu salah kerja. Satu jari kanan. Sekarang ibu mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, lalu menjadi dua jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, lalu menjadi 4 membuat kamera jepret. 3 jari kanan, 3 jari kiri, lalu menjadi 6 membuat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, lalu menjadi 8 membuat telinga biji. 5 jari kanan, 5 jari kiri, lalu menjadi 10 membuat berdoa. Ya duduk semua. Berdoa ibu pimpin di tempat duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang dikeluarkan alat tulisnya. Sudah, yang nggak penting dimasukkan, dibuang. Sekarang contohnya kayak sampah. Nggak ada sampah bu. Makanya sekarang kalian mengeluarkan apa ini? Pengarik. Habis itu buku. Terus pensil. Oh iya, pintar. Sekarang ibu mau kalian mengukur berapa? Bentar. Sekarang yang kita bahas sekarang adalah
contohnya. Ukuran panjang apa ya? Artinya Cara mengetahui panjang suatu benda menggunakan alat ukur. mengetahui panjang Suatu benda menggunakan alat ukur. Tulisannya ke dokter tenan. Alat ukur yang kita pelajari hari ini ya, satuan panjang atau sentimeter. Sekarang ibu mau kalian mengukur memakai penggaris, diukur buku sama pensil. Bukunya 20, Bu. Pensilnya 15. Buku pensilnya 15 cm. Iya. Apakah kalian udah tahu bagaimana mengukurnya? Belum. Yang ini penggarisnya ada yang sampai mana ya kan? Punya ibu ini ada yang sampai 30. 12. Oh, 15 sama 30. Sekarang kalau mau ngukur itu dari 0 dulu. Kalau 0 ke 1 itu namanya 1 cm. Kalau 1 ke 2 atau di tengah, kalau di tengah itu nanti setengah jadinya 1,5 cm. Kalau sampai angka 2 berarti 2 cm gitu ya anak? Iya, Bu. Sekarang coba diukur buku sama pensilnya. Berapa panjangnya? 7. Apa yang 7? 15 cm. Apanya? Pensil. 15 cm. Kalau bukunya 20 cm. 20 cm. Pintar sekali. Sekarang ibu ada media nanti ada yang maju 3 anak. Siapa yang pengen mencobanya? Saya. Saya maju. Iya, ayo Mbak Malika. Satu-satu. Aku ya satu. Jangan nutupin temannya. Ini Mama Ini bisa diukur? Enggak bisa. Aku yang gede. Diukur di sini dari 0 dulu. Mbak Malika berapa? 1 cm. Ditaruh di tulisan 1 cm. Kok 1 cm besar banget? Sini. Ini. Iya sayang. Iya. Malika ya biasa. Sekarang sudah baca. Sekarang Malika Iya. 2 cm. 2 cm ditaruh di 2 cm. Iya, Satu lagi. Satu lagi nggak apa-apa. Berapa cm? Nggak bisa. Bisa sayang. Ini 1,5. Ditaruh di sini. Iya, di sini. Pintar, udah tepuk tangan buat yang maju. Ya, sekarang terus. Sekarang ibu ada LKPD nanti dipresentasikan maju ya. Ya. Ini kelompok 1 kanan, kelompok 2 kiri. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 2 menit nanti maju. Terserah nanti majunya siapa aja. Ridwan, Bu, dari tadi belum maju. Aduh, Iban ya boleh. Semangat ya. Ada yang kesusahan? Oh, udah bisa semua ya udah bagus. Ini, Bu, kesusahan. Mejanya Apa? sudah, Bu. Mejanya ini ukurannya berapa? Ya pakai penggaris sayang. Gak punya penggaris. Ini tak pinjemin ini. Iya, bener, ini. Modal dong, modal. Kalau sudah nanti maju. Seragam kelompok 1 orang ya. Bawa teman juga boleh. Bawa teman 1 aja.
Oh iya, udah nggak Udah apa-apa. selesai Bu. Iya sini sayang. Maka dibaca. Soal yang pertama ada, apakah semua benda bisa diukur dengan penggaris? Jawabannya tidak. Karena benda yang sangat panjang seperti lapangan, sekolah tidak bisa diukur pakai sentimeter. Bisanya pakai pengukur lain. Soal nomor kedua, satuan panjang apa yang cocok digunakan dalam sentimeter, meter, dan kilometer? Jawabannya yang bisa diukur pakai sentimeter hanya pensil saja. Ya pintar Bu lagi Mbak. Iya, terima kasih. Tenang Mbak. Yang maju kelompok 2 siapa? Ridwan. Iya Mas Ridwan sini ganteng. Sini. Ini ya Ridwan ya. Dibuka dulu. Yang ini dibaca. Apa itu? Pensil. Ini pensil, alat ukur penggaris, hasil Iya. pengukuran 18, satuannya digunakan sentimeter. Iya yang kedua. Ini buku, alat ukur penggaris, hasil pengukuran 25, satuannya digunakan sentimeter. Iya pintar Mas Ridwan duduk. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Ridwan. Halo. Belajar hari ini sangat menyenangkan. Semuanya sudah paham. Untuk menguji kalian sudah paham belum? Ibu ada game quiz. Bareng-bareng ya. Iya. Enggak itu. Aduh, apa? Enggak bisa itu. Iya, sebentar. Bisa apa enggak Ibu? Dipencet di mati ini ya? Di mana? Dipencet di mati. Kok dimati? Jangan Pak. Presen Pak. Tolong. Oh ini tolong. Oh enggak. Oh iya sayang. Aman. Sing semangat, kok aku semangat ning ngunanmu. Engko pas aku kudu semangat. Kenapa semangat ning ngunanmu? Engko nek ora semangat tak malah bocah aku kat mau semangat. Ya semangat tak semangat terus pokoknya. Sebentar ya anak-anak lagi dibantu sama Aku kakak Serti. Boleh rapiin ya Gus keselennya. Centul Jadi petri. kita semangat suaranya sebentar. iya, sekarang kan enggak. Mulai lagi gue aku di STS dari ini. Sistem merematuk. Apa? Bisa. Apa? Aktifmu banter banget, Pak. Mendungu. Ya terima kasih Mbak Sese. Yuk sekarang. Halo. Kita main game kuis bersama. Ini cepat loh gamenya, jangan. Wah ya. Jangan itu. Gak muncul. Ya udah selesai loh. Oh gak mau muncul ini. Nah gini. Sekarang woi. 1, 2, 3. Dijawab. Apa? Belum. Udah selesai Bu. Pertanyaan 1. Ada dikatakan jadi
sebentar. Orang lagi isi orang Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Ayo dipencet Udah ya. Pencet. Lagi gue pencet dulu. Lagi. Oh ini. Dah ya anak. Karena jam itu istirahat sudah itu Berbunyi. bunyi. Bread. Ya udah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang buku semua alat itu tulisnya dimasukkan. Sekarang Ibu pimpin doanya. Di tempat duduk siaga, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.